Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Yusufani Baho dengan NIM 11S22052 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tantangan praktikum pada modul yang ketujuh. Yang pertama itu kita diminta untuk memvalidasi duplikasi tuduh. Nah, kita melakukan ini untuk mencegah duplikasi data pada tuduh saat menambah dan mengubah data. Kemudian kita diminta untuk melengkapi implementasi dari aplikasi to-do list. Nah, yang pertama kita diminta untuk menjalankan aplikasi melalui class app_name. Nah, kita default config, kemudian customize. Nah, di sini sudah app_name saya 11S22052. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita run. Nah, saya akan share hasil run-nya. Nah, di sini yang pertama kita diminta untuk melakukan tambah data tanpa mengisi to-do. Nah, misalnya kan to-do-nya ini kosong. Kemudian kita klik tambah data. Nah, output-nya nanti data to-do-nya tidak boleh kosong. Yang kedua itu kita diminta untuk melakukan tambah data dengan data to-do lebih kecil daripada 6 karakter. Nah, coba kita masukkan input baca misalnya. Kita lakukan tambah data. Nah, nanti keluar outputnya itu panjang karakter to-do-nya itu minimal 6. Kita klik OK. Kemudian yang ketiga itu melakukan 3 tambah data baru dengan data to-do yang valid. Misalnya yang pertama itu belajar PBO, kita tambahkan datanya. Kemudian belajar SISDIK, kita tambahkan datanya. Kemudian belajar PABWE. Nah, tambahkan datanya. Nah, keluar nanti tuh to-do list kita itu ada yang pertama itu belajar PBO, kemudian yang kedua itu belajar SISDIK, dan yang ketiga itu belajar PABWE. Kemudian yang keempat kita diminta untuk melakukan tambah data dengan data to-do yang telah tersedia pada tabel. Nah, misalnya kita tambahkan lagi di sini belajar SISDIK. Kita lakukan lagi. Nah, kita tambahkan data. Nanti outputnya ini akan keluar itu data to-do sudah tersedia. Kita klik OK. Kemudian yang kelima itu kita diminta untuk mengubah data dengan tidak memilih data to-do pada tabel. Nah, kita mau ubah data, tapi kita tidak milih salah satu di antara to-do list ini. Kita klik, nanti outputnya itu belum ada to-do yang dipilih. Jadi artinya kita harus milih dulu, baru datanya itu boleh diubah. Kita klik OK. Kemudian yang keenam itu mengubah data to-do dengan data kosong. Nah, misalnya kita klik belajar PABWE, kita mau ubah jadi data kosong. Kita klik ubah data, nanti outputnya itu data to-do tidak boleh kosong. Kita klik OK. Nah, selanjutnya itu mengubah data to-do dengan panjang karakter kurang dari 6. Nah, misalnya kita mau ganti belajar PABWE ini jadi baca. Nah, kita ubah. Nah, nanti outputnya itu panjang karakter to-do-nya itu minimal 6. Kemudian yang selanjutnya itu mengubah data to-do dengan data yang telah tersedia pada tabel. Kita pilih ini,
Kemudian kita pilih belajar Pabwe, kemudian kita klik ubah data. Nanti outputnya itu data to do sudah tersedia. Kemudian ada mengubah data to do dengan data yang valid. Nah, misalnya kita klik ini belajar Pabwe. Misalnya kita ganti ke belajar ATI. Kita lakukan ubah data. Nanti belajar Pabwe tadi telah berganti menjadi belajar ATI. Nah, ini karakternya valid karena sudah lebih dari 6 karakter. Kemudian yang ke-10 itu kita diminta untuk menghapus data to do dengan tidak memilih data to do pada tabel. Nah, misalnya kita mau menghapus belajar ATI. Kita klik. Kita tidak memilih. Berarti saya kita hapus ini dulu deh. Kemudian ini kan tidak ada yang dipilih. Kemudian kita klik hapus data. Nanti itu belum ada data to do yang dipilih. Kemudian yang ke-11 itu menghapus data to do dengan tindakan yang valid. Nah, contohnya kita mau menghapus belajar SISDI. Nah, kita langsung klik aja hapus data. Nah, nanti langsung to-do-nya itu tinggal belajar PBO. Saya gitu. Kemudian contoh kita tambah datanya lagi. Belajar Pabwe sama belajar SISDI. Nah, kita sudah tambahkan datanya. Nah, di sini kita diminta untuk mengurutkan data tabel secara descending. Nah, kita urutkan datanya secara descending. Nanti yang keluar itu yang terakhir kita masukkan. Nah, yang terakhir itu ada belajar SISDIK, belajar PBO, kemudian belajar Papue. Nah, selanjutnya itu kita diminta untuk mengurutkan data tabel secara ascending. Nah, contohnya kita klik urutkan data secara ascending. Nanti yang keluar itu belajar Papue, belajar PBO, kemudian yang terakhir itu belajar SISDIK. Nah, nanti descending itu mengurutkan mulai dari yang huruf yang kan P dulu baru S. Nah, kalau secara descending itu S dulu baru P. Kemudian kita diminta untuk melakukan pencarian data pada tabel termasuk hasil pencarian. Nah, contoh kita cari belajar. Yang kita cari, nanti outputnya itu belajar ada 3 hasil. Nah, coba kita ganti ke PBO aja. PBO. Nah, kalau kita cari itu PBO itu hanya satu hasilnya. Nah, langsung tampil di sini. Kemudian kita lanjut pada bagian kita lanjutkan pada bagian mengurutkan hasil pencarian secara descending. Nah, contohnya tadi kita cari belajar. Kita cari, kemudian kan hasilnya itu kita tambahkan datanya dulu. Kita lakukan tambah data, misalnya belajar hati. Kemudian ini di sini sudah ada list kita yang tadi. Misalnya kita cari belajar. Nah, belajar itu ada hasilnya 4 kan. Ada belajar PBO, belajar Pabwe, dan belajar SISDI juga ATI. Kemudian kita minta misalnya urutkan datanya secara descending. Nanti yang keluar itu belajar SISDI, belajar PBO, belajar Pabwe, kemudian belajar ATI. Nah, coba kita urutkan secara ascending itu belajar ATI, belajar Pabwe, belajar PBO, kemudian belajar SISDI. Nah, yang terakhir itu kita melakukan riset data tabel. Kita klik reset data tabel. Nah, itu akan mengembalikan tampilan yang semula yang
tadi kita masukkan sebelum datanya kita ubah-ubah. Nah, kita coba riset lagi. Nah, itu hasilnya itu hasil yang sebelumnya kan kita urutkan secara descending. Nah, itu hasilnya akan seperti ini karena apabila di riset kan mengembalikan datanya data yang sebelumnya. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.